30 juta masih nunggak sampai sekarang ya? Anak saya juga lagi. Mau kayak gimana lagi? Hah? Oh, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kalian makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang galbay di beberapa pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan ini. Perhatikan, ini bisa membuat kalian celaka. Nah, apa-apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan informasi dulu ya buat teman-teman semuanya yang mungkin salah kaprah mengenai galbay mandiri ataupun bagi orang-orang yang mau galbay. Dia mungkin baca komen atau postingan dari orang yang galbay mandiri itu harus ABC. Kalau galbay dibantu itu akan ABC. Ternyata kan harus tahu galbay mandiri itu seperti apa. Nah, seperti pertanyaan ini, Assalamualaikum, kamu nanya kalau galbay mandiri potensi datangin DC enggak ya? Soalnya saya di Kuningan KTP Bogor. Nah, ini dia bertanya kalau galbay mandiri potensi datengin DC enggak ya? Berarti dia punya pikiran kalau galbay dibantuin orang itu enggak akan didatengin DC. Nah, ini salah sekali teman-teman ya. Mau galbay dibantuin orang, mau galbay mandiri, itu kalau memang kondisinya pinjolnya ada DC lapangan pasti dia akan datang. Ya, jadi jangan salah teman-teman ya. Galbay mandiri itu adalah galbay hanya diri kita sendiri tanpa bantuan siapapun, karena memang sejauh ini bantuan siapapun tidak ada yang benar-benar membantu. Nah, itu dia teman-teman ya. Galbay mandiri itu adalah galbay dengan diri sendiri, artinya siap menghadapi segala apapun, teroran, mau ditelepon, mau diapa, masuk ke dalam slik OJK, kemudian hutangnya kita bayarkan nanti-nanti, dan siap dengan segala apapun ketika dia keluar kondar. Jadi hati-hati ya, pengertian galbay mandiri itu adalah galbay sendiri tanpa bantuan apapun. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman yang dia udah pindah dari rumahnya, kemudian datangin sama DC dari Kredivo ke alamat KTP, alamat lamanya. Kemudian coba untuk menanggapi DC tersebut, dan DC tersebut mengajak ketemuan di rumah lamanya. Kalau model seperti ini apa yang harus dilakukan? Nah, seperti info dari teman saya ini mengatakan bahwa Assalamualaikum Teh Desi, mau tanya, Teh Desi Kredivo bilang dia udah ada depan rumah, tapi ke alamat rumah saya yang ada di KTP. Ngajak ketemuan di alamat rumah dulu. Apa perlu saya kasih tahu alamat rumah saya yang baru? Semoga dibalas ya. Jawabannya jangan. Ya, biarkan saja itu kerjaan DC mau nyari rumah kita, dan jangan kita pura-pura ramah ataupun terlalu ramah dengan DC kakak ya. Lebih baik jangan, karena apa? DC itu pasti udah tahu kok alamat kita, cuman hanya dia mau ngajak kita ketemuan. Ini paling bahaya dan paling riskan. Jangan kita datang temuin DC-nya ataupun kita mengikuti permintaan DC untuk bayar di kantor. Lebih baik kalian itu mengikuti cara bapak ini untuk menghadapi DC-nya, ngajak rumah yang ujung-ujung DC-nya cemen gak bisa ngomong. Lucu pinjol debat harus cerdas kita. Lagi di mana, Pak? Lah kenapa? Kan tanya kenapa? Lah iya namanya nggak tahu, nanya kenapa? Ya, saya dari kolektor ini. Kolektor apa? Anda tidak baca chat saya. Iya, kamu kolektor terus mau Utangnya gimana? maunya kemana? Mau apa kamu? Utangnya gimana? Ya nagih, Pak. Lah maksudnya itu maunya apa kamu itu? Kok tadi barusan tim kolektor mau yang Anda pinjam mana pengembalian? Biasa udah gak usah ngegas kolektor kayak gini, konyol gitu. Katanya tadi WA mau datang ke rumah, ya silakan datang gitu loh. Mana lokasinya? Ngapain lokasi kamu ini? DC lapangan apa namanya? DC lapangan nggak punya data, gadungan ya? Oke, alamatnya sesuai aplikasi nih. Lah iya ngapain diperbarui terus? Itu yang Anda cantumin. Ah, itu kan? Makanya lah yang enggak sih di mana? Semua aplikasi ya sudah ada datanya di situ. Udah usah pura-pura kayak gitu. Lah kamu sok-sokan aja. Tukang tagih sudah tukang tagih. Ya atau enggak nih? Iya, ke rumah aja tak tunggu ya. Ada. Iya ada banyak. Banyak. Kita 263.138 rupiah. Oke, siap guys. Ada. Banyak. Waduh, ini DC apa ini, kebanyakan makan ini, tidur aja. Enggak. Ada ya? Banyak. Oke.
Kenapa nggak ditransfer? Ya sudah, katanya kamu mau ke rumah. Di aplikasi kan sudah ada data, ngapain minta Sherlock? Anda bilang Ngapain? sesuai. Dengerin. Nah, minta Anda Sherlock aja nggak mau. Ngapain Sherlock? Kan di aplikasi sudah ada. Bayaran maksimal Hei. di jam 6 sore. Aduh, ke rumah aja kepingin tahu. Ada Anda bilang ya. Oh, minta Sherlock. DC gadungan kamu itu. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi cara seperti Bapak tadi ini sangat bagus sekali untuk menghadapi DC. Karena biasanya DC itu cemen ya teman-teman ya. Dan lagi saya saran kepada kalian, jangan pernah janjian ataupun ketemu sama DC dimanapun tempatnya. Itu berbahaya sekali teman-teman ya. Karena 70% kejahatan itu bukan karena direncanakan, tapi karena adanya kesempatan. Jadi apalagi buat perempuan semuanya, jangan pernah mau bernegosiasi dengan DC di luar dari rumah kalian. Jangan pernah ngajak DC ketemuan di sini karena takut sama suami kalian. Itu berbahaya 100%. Ingat saja, nyawa kalian tidak ada dijual dimanapun. Gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman semuanya, semoga video-video yang akan saya sampaikan ini bisa membuka mata kalian dan kalian bisa memilahnya lagi bahwa video yang saya ini bukan untuk menakut-nakutin kalian, ini lebih untuk edukasi agar kalian tahu ada beberapa pinjaman yang memang DC-nya arogan seperti ini dan ada beberapa pinjaman yang memang DC-nya bisa kita minimalisir. Contohnya seperti video yang baru-baru ini viral. 30 juta masih nunggak sampai sekarang, ya? Anak saya juga lagi. Mau kayak gimana lagi? Hah? Oh, ini orang, ha? Jangan kayak Ini orang, ya makanya utangnya dibayar. Saya dibayar tapi nggak sekarang, Pak. Mau berapa lama, ha? Saya kasih waktu 2 hari ya. Ingat ya, 2 hari. Nah itu dia teman-teman ya, banyak sekali komenan-komenan di bawah yang saya baca ini adalah dari koperasi ya, koperasi dan pinjaman pribadi. Nah hati-hati sekali teman-teman ya, ada beberapa koperasi-koperasi yang beredar di masyarakat. Contohnya aja yang koperasi tarik-tarikan, yang koperasi harian, koperasi orangnya datang ke rumah, ada juga yang koperasi-koperasi online. Nah ini perlu diperhatikan, setiap yang koperasi datang ke rumah kita itu rata-rata itu memang DC-nya ada dan mereka sendiri yang akan menagih. Biasanya mereka akan membuat kekerasan dan ini mohon untuk dihindari karena mereka rata-rata ini punya backingan tersendiri di belakang mereka. Ada lagi koperasi-koperasi yang memang di bawah naungan OJK. Kalau DC-nya datang, ketika dia membuat keributan, ini bisa langsung dipenjara. Nah di sini saya coba ambil dari OJK ya, daftar lampiran pinjaman online koperasi yang ada di Play Store. Tapi setelah saya cek, tidak ada pernah satu orang pun yang menanyakan masalah koperasi ini karena rata-rata koperasi ini lebih kepada UMKM dengan syarat-syarat pengambilan yang sedikit sulit, kecuali satu yaitu koperasi Arta Niaga. Nah koperasi Arta Niaga ini ternyata tidak ada dalam daftar pinjaman online di Play Store yang di bawah naungan OJK. Berarti jelas KSP Arta Niaga itu ilegal. Nah cara menentukannya adalah seperti ini. Nah bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa pinjol-pinjol yang OJK seperti ada Pundi, ada Kami, Indosako, Kredivo, Kredit Pintar. Dilihat deh ya, ini ada OJK, ada API, OJK API, kemudian ada Indosako OJK API, ada OJK API-nya ya. Nah coba kita lihat yang ilegal, contoh uang Indo, dia tidak ada tulisannya OJK API. Nah sama halnya dengan Arta Niaga. Arta Niaga dia tidak akan mau menuliskan API atau OJK karena memang mereka tidak ada daftar OJK-nya ya, berarti ini jelas dia belum legal teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali ya, seperti Oren, Baik Kopnus, ini kan tidak ada logo-logo dari API OJK-nya, walaupun ada beberapa pinjol ilegal yang mencatut nama OJK atau API, tapi biasanya hanya seminggu aja bertahan, kemudian dia akan hilang dengan sendiri. Nah itu bedanya teman-teman ya, kalau kalian searching di Google terus kalian menemukan nama pinjol terus dia menyebutkan nomor izin yang dikeluarkan oleh OJK, berarti itu adalah benar pinjol legal ataupun koperasi legal. Tetapi kalau tidak, berarti sudah jelas 100% ilegal. Coba tunjukkan sama saya, mana koperasi Arta Niaga yang sudah menurunkan DC lapangannya? Sejauh ini belum ada kan? Nah, buat kalian yang ada galbay di sini, lanjutkan galbay, tidak usah takut karena pasti kalian dilindungi. Kalau memang DC-nya menagih, ancam langsung Sherlock ke kantor polisi, berani nggak dia langsung turun ke lapangan. Nah, begitu caranya teman-teman ya. Jadi apapun itu saat ini,
Galbay adalah jalan terbaik. Lanjutkan dan perbaiki hidup kalian. Jangan pernah berpikir untuk memelihara pinjol ataupun memperbaiki data kalian karena takut ini itu dan menjual harta benda kalian. Saya tekankan sampai hari ini, orang yang menjual harta bendanya belum ada yang 100% lunas dari pinjol. Tuh, berpikir logik lagi untuk hidup kalian lebih baik. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Mohon maaf mungkin suara saya mungkin tidak terdengar dengan jelas karena sekarang kesehatan saya tidak baik. Dan saya harapkan kalian semuanya sehat-sehat selalu, jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.